Siapa? Nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan terkejut. Mereka menoleh dan melihat sosok yang agung dan mendominasi turun dari langit yang luas. Dia berdiri tinggi di atas, menghadap segala sesuatu di bawah. Sosoknya sepertinya tertanam di dunia lain, menyatu ke dalam kehampaan ini, seolah-olah menyatu dengan lapisan kehampaan. Dunia langit bayangan yang terus menyebar dari leluhur klan bayangan, ketika bersentuhan dengan tubuhnya, seolah-olah itu diblokir oleh penghalang tak terlihat, tanpa reaksi apapun. Orang ini sepertinya tidak ada di dunia ini, dan segala jenis kekuatan tidak dapat diterapkan padanya. Tuhan di luar surga, melihat orang itu datang, murid nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan menyusut. Menunjukkan keterkejutan. Orang yang datang ternyata adalah pemimpin Tianwei Tian saat ini, organisasi pembunuh tertinggi di lautan alam semesta, Tuan Tianwei Tian. Langit berada di luar langit. Telah terkenal dan kuat di laut semesta. Asal-usulnya dimulai pada masa-masa awal samudera semesta. Setelah bertahun-tahun berkembang terus-menerus, ia secara bertahap menjadi salah satu kekuatan utama di samudera semesta. Setiap pemimpin Tianwei Tian mempunyai gelar yaitu penguasa Tianwei Tian, yang melambangkan eksistensi terkuat di Tianwei Tian. Dan penguasa Tianwei Tian ini merupakan salah satu sosok yang paling berani di antara para dewa Tianwei Tian sebelumnya. Tianwei Tian berkembang dan menjadi salah satu kekuatan paling populer di laut semesta, dengan pemimpin yang bertanggung jawab. Di bawah kepemimpinannya, terus dibandingkan dengan perkumpulan naga hitam dan klan bayangan, mereka bahkan lebih bergengsi. Mengapa dia ada di sini? Ini adalah masalah. Nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan mengecilkan pupil mereka, merasa cemas. Begitu Tuhan dari luar surga datang, apakah akan ada drama di antara mereka berdua? Tuhan di luar surga, apa maksudnya ini? Melihat dewa surgawi menekan dunia tanpa akhir dan memancarkan aura menakutkan, leluhur klan bayangan berkata dengan ekspresi jelek. Di laut kosmik, tindakan dan penindasan di tingkat penguasa seperti ini sudah dapat dianggap ofensif dan bermusuhan. Apa maksudmu? Hah? Di reruntuhan para dewa, ahli harta karun mengetahui bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan memiliki harta yang sangat kuat di sini. Hanya kalian berdua yang ingin menelannya ke atas. Mata dewa surgawi acuh tak acuh saat dia menyapu mereka berdua, dan kemudian matanya tertuju pada pohon suci Wukong tidak jauh dari situ. Dia adalah ahli top yang telah menjadi kaisar dewa di luar angkasa. Dia dapat melihat secara sekilas bahwa pohon ilahi Wukong di depannya sungguh luar biasa. Objek ini mengandung kekuatan luar angkasa khusus. Dan sampai batas tertentu lebih unggul dariku. Ada harta karun luar angkasa yang begitu menakutkan di reruntuhan para dewa ini, dan aku belum pernah mengetahuinya sebelumnya. Tuhan di luar langit dipenuhi dengan kegembiraan, keajaiban, dan emosi. Dengan kekuatannya, jika dia bisa mendapatkan harta karun luar angkasa ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan dia akan lebih percaya diri dalam melintasi lautan kosmik di masa depan. Masalahnya, dewa dari surga luar ini benar-benar datang untuk mendapatkan harta karun luar angkasa ini. Nenek moyang masyarakat naga hitam dan leluhur klan bayangan saling memandang, dengan kemarahan dan keengganan yang tak ada habisnya di hati mereka. Bahkan dalam kondisi prima, mereka berdua mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada dewa surgawi. Apalagi dalam kondisi terluka parah saat ini. Benda ini seharusnya menjadi milikku. Ledakan.
Tuhan surgawi bergoyang dan mengabaikan nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan. Dia meraih pohon suci Wukong di depannya dengan tangannya yang besar dan mengambilnya. Ledakan. Kekuatan luar angkasa yang tak terlihat memenuhi udara, menutupi pohon ilahi Wukong dalam sekejap. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan terus menembus, mencoba mengintip ke dalam pohon ilahi Wukong. Ya Tuhan, kami yang pertama kali menemukan tempat ini. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini? Nenek moyang masyarakat naga hitam mengeluarkan suara marah, dan dengan benturan, cakarnya yang besar dan tajam langsung menghentikan tangan besar yang diulurkan oleh penguasa langit dan bumi, dan leluhur klan bayangan di samping juga bergerak, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergulung menuju penguasa langit dan bumi seperti gelombang. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Penguasa surga surgawi mendengus dingin, dan kelima jarinya tiba-tiba membengkak, seolah-olah tertanam di dunia lain. Dengan keras, mereka langsung menangkap cakar leluhur masyarakat naga hitam, dan langsung mematahkan cakarnya. Di tengah jeritan yang melengking, salah satu cakar tajam leluhur masyarakat naga hitam patah, dan darah berceceran seperti air terjun hujan darah. Penguasa surgawi mencapai sasaran dengan satu pukulan, dan terus mengulurkan tangan besarnya. Dengan suara robek, bayangan di langit yang dibuat oleh leluhur klan bayangan terkoyak seperti kain, dan runtuh dalam sekejap. Dia mundur beberapa langkah. Lalu pertahankan postur tubuh Anda tetap stabil. Kamu mencari masalah. Dewa surgawi mencibir, dan kekuatan ruang yang mengepul di telapak tangannya melonjak, tak terkalahkan, dan dia langsung meraih pohon suci Wukong. Berhenti, jangan ganggu latihan iblis Qin. Ledakan. Pada saat ini, bayangan hitam muncul entah dari mana dan muncul di hadapan Tuhan surgawi dalam sekejap. Menghalangi gerakannya. Dari mana datangnya semut dan ingin menghentikanku? Tuhan surgawi melihat bayangan hitam itu dan menemukan bahwa itu hanyalah seorang kaisar puncak. Ada sedikit rasa dingin dan jijik di matanya. Dan tangan besarnya turun tanpa henti. Brengsek. Wajah Molly galak dan hatinya kejam, dan dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir tangan besar lawan. Ledakan. Tangan besar Dewa Surgawi jatuh ke atas Molly, dan dengan pikiran, dia hendak mencabik-cabik tubuh Molly. Tapi begitu dia mencabik-cabiknya, yang membuatnya tidak bisa dipercaya adalah dia sepertinya telah meraih sepotong daging kecoklatan. Kulit yang keras tidak mampu merobek tubuh Molly sejenak. Dia tampak terkejut, melihat dengan cermat, dan mengerutkan kening. Karena aura di tubuh Molly memang hanya setingkat kaisar puncak, namun kekuatan fisiknya jauh lebih menakutkan dibandingkan kaisar dewa seperti leluhur klan bayangan, dan sangat tangguh agak merepotkan. Tingkat kaisar puncak sebenarnya memiliki tubuh yang kuat. Coba saya lihat, itu retak. Jari-jari Dewa Surgawi melewati kehampaan, dan dengan letupan, serangkaian bilah tajam luar angkasa tiba-tiba muncul di kehampaan. Bilah luar angkasa ini, seperti sinar pedang, dan tiba-tiba melewati tubuh Molly dengan letupan, sedalam 5 bilah yang terlihat tiba-tiba muncul di dada Molly. Ada retakan di tulangnya, dan darah muncrat darinya dalam sekejap. Lukanya sangat mengejutkan dan berdarah, dan Anda hampir bisa melihat detak jantung Molly dan organ dalam di dalamnya. Sungguh kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Molly berubah warna. Struktur jerangnya sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan robek dari ruang ini. Kekuatan lawan jelas lebih unggul dari nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan.
Orang yang bahkan lebih terkejut adalah penguasa surgawi. Dia memandang Molly dengan heran. Dengan serangan sebelumnya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa kemungkinan besar akan membuat tubuhnya terbelah menjadi dua, tetapi anak di depannya, hanya ototnya yang terkoyak lapisannya. Bahkan tulangnya pun tidak patah. Orang ini aneh, aku bisa melakukan penelitian tentangnya. Tatapan dewa surgawi bersinar, dan kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba memenuhi udara di tubuhnya. Dengan suara mendengung, kristal luar angkasa dengan banyak sisi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan sekitarnya. Li di dalamnya sesaat. Ledakan. Molly meninju kristal luar angkasa. Kristal luar angkasa bergetar, tapi tidak rusak sama sekali. Masalah. Hati Molly tiba-tiba tenggelam.